Teman RKN dimanapun berada, kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Ini merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan edisi kali ini kita membahas tentang tema Guf Hadis proses peradilan Verdi Sambo pasca Komite Etik menjatuhi sanksi PT DH pemecatan tidak dengan hormat. Dan kita akan bersama di hadapan kita bersama 3 narasumber. Saya ingin memperkenalkan sebelah kiri Dr. Mikael Dua dari Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Selamat siang Pak Mikael. Selamat siang. Berikutnya Profesor Dr. Margarito Kamis. Masih dokter. Doktor, amin nanti ya. Jadi profesor ya. Mudah-mudahan. Profesor Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Dan berikutnya Pak Petrus Celestinus, koordinator Perkat Nusantara. Selamat datang di kantor RKN Media. Mesti ditambah yang kemarin hadir di sidang MKD itu. Ya. Ditambah dong. Iya, biar nyambung ya. Acara ini kasus Verdi Sambo sudah diproses secara etika dan sudah dijatuhi sanksi pemecatan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Yang menarik adalah sebelum perkara pokok dugaan pembunuhan diproses oleh pengadilan, Komite Kode Etik sudah mendahului menyatakan Verdi Sambo bersalah melanggar etika. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh proses dan sanksi etika terhadap proses peradilan nanti dengan segala akibat konsekuensi. Kembali tadi pada pertanyaan, saya mungkin sebelum pendekatan dari aspek hukum Pak Margarito dan Pak Petrus dari aspek etika. Nah ini yang kebetulan ada keputusan Komite Etik. Mungkin Pak Mikael memberikan pandangan 5 sampai 3 sampai 7 menit barangkali untuk pengantar awal. Nanti dilanjutkan Pak Margarito dan Pak Petrus, selanjutnya kita dialog. Silakan Pak Mikael. Ya, baik, terima kasih. Ini saya kira ada 2 arena yang berbeda. Sidang etik itu berbeda dengan sidang peradilan hukum. Ya. Jadi kalau di etik itu masalah yang dibahas itu adalah masalah integritas profesi. Sementara itu kalau di peradilan masalahnya itu adalah apakah ada cukup bukti sehingga yang bersangkutan dianggap salah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi 2 wilayah ini yang harus diperhatikan dengan baik. Dan struktur logika persidangannya juga beda. Nah, kalau kita mau memperhatikan kode etik kepolisian, itu sebetulnya yang ingin dipersoalkan adalah apakah yang bersangkutan itu betul salah dari perspektif etika kepribadian, menyangkut siapa, bagaimana seorang polisi harus hidup, bagaimana etika kenegaraan, bagaimana dia berada pada posisi untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan, dan jangan lupa ada yang disebut dengan etika kelembagaan. Dan ketika bicara tentang etika kelembagaan, di sana sebetulnya kepolisian itu mempunyai konsep tersendiri yang sering kita sebut dengan le prix de corps. Jadi dalam kasus misalnya beberapa tahun yang lalu kasus Susna Juaji misalnya, itu isunya itu adalah isu le prix de corps. Dan yang terakhir ini yang menurut saya cukup menjadi bahan pertimbangan dari kode etik itu adalah etika hubungan kemasyarakatan. Nah, ini dimensi sosial ini yang memang harus diperhatikan nanti ketika tim komite etik
mengambil keputusan itu dia memang mempertimbangkan 3-4 aspek ini. Nah, kalau seandainya tanpa keempat aspek ini, tentu di situ ada masalah. Nah, karena itu ada mengapa misalnya Freddy Sambo coba berusaha untuk naik banding, dan itu dimungkinkan berdasarkan struktur kode etik, dimungkinkan, bukan sesuatu yang tabu. Nah, tetapi yang disebut dengan hasil dari komite etik itu selalu final, jadi tidak akan ada persidangan lagi. Jadi apa yang sudah diputuskan itu final. Nah, dan karena ini berkaitan dengan sidang etik. Sidang etik itu berkaitan dengan langsung tugas yang harus menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi. Dalam hal ini kepala kepolisian atau presiden untuk para jenderal. Jadi yang keputusan final ini, finalnya itu mesti ada persetujuan langsung dari presiden. Begitu presiden mengatakan ya, selesai. Nah, itu menurut saya ini logika komisi etiknya, dan karena itu kalau kita lihat misalnya persidangan sudah selesai dan komite etik sudah mengambil keputusan, ya kita tunggu bagaimana reaksi presiden ketika membaca ini, karena ini berkaitan dengan kelembagaan kepolisian. Nah, kalau kita masuk pada ranah yang kedua, nah ini nanti saya akan dibantu oleh para pakar di bidang hukum, Dr. Margaret dan Pak Salesianus. Itu menurut saya di sana ada persoalan bagaimana saudara atau Pak Freddy Sambo itu di hadapan hukum, dan berdasarkan prinsip bahwa setiap orang sama di hadapan hukum, mestinya di sana ada proses-proses hukum yang betul memiliki prosedur tersendiri dibandingkan dengan prosedur komite etik. Dan apakah keputusan etik itu menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan peradilan, itu menurut saya perlu dicermati oleh jaksa atau oleh advokat, pengacara dalam hal ini, dan juga oleh hakim. Dan itu menurut saya perjalanan panjang. Sehingga ide mengenai keadilan itu betul terrealisir didasarkan pada bukti-bukti yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu saya kira gambaran garis besarnya untuk mengerti bahwa ada distingsi yang berbeda. Ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Mikael memberikan landasan pijak dari perspektif etika tentang melihat kasus ini. Saya kesempatan pada Pak Margarita merespon dari aspek hukum, barangkali juga nggak apa-apa memberikan perspektif mungkin etika ataupun hukum ya, terutama hukum ya, dengan kondisi terakhir ini. Oke, baik, begini. Pelanggaran etika itu, sidang kode etik itu berkenaan dengan pelanggaran etika. Hal apa yang kualifikasi sebagai etik ditentukan dalam peraturan Kapolri, gitu ya. Tidak kurang dan terlebih code of conduct dari lembaga bla 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 gitu. Pada akhirnya sanksinya sanksi etik. Tapi based on fact-nya ya perbuatan biasa. Fact ini juga nanti ketemu di pengadilan kok. Fakta ini karena fakta itu yang disajikan di atas meja sidang, dan itu makanya kemarin dihadirkan saksi 4 orang kan. Sama. Cuma sanksinya adalah sanksi etik. Tidak berupa sanksi terhadap kemerdekaan orang, masuk penjara atau pidana mati, itu enggak sama sekali. Dipidana lain lagi. Begitu ya. Tapi kembali ke sini, saya mau bilang begini. Saya rasa ini clear ya. Kenapa clear? Karena pas ke pengadilan. Tidak mungkin tidak ke pengadilan. Dan saya bilang clear, Pak Pet, karena Ferdi clear bicara. Saya bertanggung jawab, saya putus, saya mengakui semua maunya, itu mau apa? Sudah saya akui semuanya. Saya otaknya, saya bergerim macam-macam. Nah, selesai. Jadi yang mungkin dibicarakan dalam peradilan itu adalah apakah peradilan menjatuhkan pidana maksimal, pidana mati, atau pidana penjara badan
kurungan 20 tahun atau lain-lain. Cuman itu kalau di peradilan tidak mungkin lagi. Rasanya tidak ada celah sekecil apapun bagi bagi siapapun untuk menyajikan hal lain di depan sidang di dalam peradilan itu selain yang sudah terjadi sekarang ini. Wong Ferdi mengakui kok, saya merencanakan, saya pelaku, saya bertanggung jawab, saya memikul semuanya. Mau apa? Mau apa lagi? Siapa yang mau bilang kalian tidak menyajikan fakta lain di peradilan? No, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi di pengadilan itu hanya mungkin dan yang mungkin bukan mungkin, hanya yang penting adalah hakim menakar apakah ini pantasnya dipidana mati ataukah pidana penjaranya seumur hidup atau sementara. Tidak mungkin di luar dari itu. Tidak mungkin di luar dari itu. Satu, yang kedua, hal-hal yang sekarang ini diperdebatkan mengenai motif dan segala macam cuma berpengaruh pada soal berat ringan pidana, tidak kurang dan tidak lebih kok. Tidak yang sekarang ini bicara motif ini, pelecehan ini dan segala macam, itu hanya sekali lagi yang hanya berpengaruh pada soal berat ringan pidana. Orang ini perlu diberatin atau hal ini diberatkan atau hal ini tidak kurang dan tidak lebih. Tidak keluar dari itu. Jadi peradilan sudah jadi sederhana. Sangat sederhana. Saya yakin betul sederhana sekali. Karena itu Pak Pet, kalau saya itu mari kita mengenali hal lain yang muncul dari peristiwa ini. Apa hal lain itu? Saya bayangkan begini, Fet ya, dan Bapak, kira-kira Pak Pet, kalau Panglima TNI itu tanya sama Pak Kapolri, Anda orang hukum, saya orang hukum ini, tanya sama Pak Kapolri, coba mari kita lihat pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 3 dan ayat 4. Coba Anda baca ayat 3 dan Anda baca ayat 4. Di mana bedanya antara Anda dengan saya? Kenapa kami ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan dan Anda langsung di bawah Presiden? Bagaimana ceritanya? Padahal kita sama. Tidakkah bangsa ini perlakukan kami berbeda dengan Anda? Itu apa jawab Pak Kapolri? Atau Pak Panglima datang kepada Pak Presiden, coba Anda kenali pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. Coba Anda lihat. Di mana bedanya 30 dan 4. Bedanya cuma satu bicara pertahanan dan satu bicara keamanan, plus ketertiban masyarakat, pelayanan dan penegakan hukum. Cuma itu, polisi. Tapi substansi institusional secara ketatanegaraan sama. Kenapa kami berlakukan berbeda? Apa kata Presiden? Maksud saya begini, gagasan tentang penempatan kepolisian di bawah kementerian, kita belum bicara menteri apa dan apa. Itu logis dari segi tata negara. Sangat logis dari segi tata negara. Satu. Yang kedua, Anda mesti mengerti. Kita ini belajar desain tata negara ini, Bapak pasti mengerti. Kalau Anda bicara sampai di Romawi kuno, Anda menemukan satu hal. Orang desain kelembagaan negara itu, hal pertama yang dilakukan adalah cek manusia, mengerti manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak punya bakat busuk. Semua manusia punya bakat busuk. Karena itu desain sistem bernegara mesti dipertalikan dengan bakat busuk orang itu. Apa yang dilakukan situ? Yang dilakukan adalah desain sistem, desain lembaga itu harus mampu mencegah keluarnya bakat busuk orang. Itu Polybius. Begitu juga Cicero. Polisi kita luar biasa loh. Besarnya. Kalau Anda belajar sejarah politik dan sejarah hukum dan sejarah tata negara, Anda menemukan hal lain yang kedua. Hal lain yang kedua apa? Siapapun itu yang sudah diberikan kekuasaan atau memegang kekuasaan banyak, dia pasti menyalahgunakan kekuasaan. Semua siapapun yang punya kekuasaan besar pasti disalahgunakan. Karena itu, bagaimana supaya tidak salah gunakan? Maka mesti dibangun sistem agar terkelola agar dia tidak salah gunakan. Itu apalagi ini polisi. Coba Pak Pet, bos ini saya tahu dia. Karena dulu, termasuk orang Kepala Batu ini. Entah karena dia orang timur sama dia orang tengah. Dulu kan melawan ini, orang tim pembela demokrasi perjuangan dulu kan. Itu kan melawan, itu karena apa? Apa yang mau saya bilang? Itu penyalahgunaan, itu karena otoritarian, karena kekuasaannya besar dan disalahgunakan oleh orang yang melawan. Apa bedanya dengan kepolisian sekarang? Kekuasaannya luar biasa besar. Karena itu ini mesti didesain agar tidak terjadi seperti sekarang. Coba, kita nggak tahu loh. Tadinya kan kita cuma tahu kasus pembunuhan. Tiba-tiba dalam perjalanan ada skema ini, ada skema itu, ada skema ini, dan ada skema itu.
adalah skema laba-laba itu 303 lah, ini dan itu segala macam. Dan begitu Kapolri bilang saya tidak mau dengar lagi ada orang-orang judi, tiba-tiba judi itu kan sudah orangnya sudah kayak ambil saya deh, situ satu, tangkap ramai sekali kan. Tapi tangkapnya cuma yang ece-ece semua, yang mau beli yang pemain-pemain, bandarnya iblis semua, nggak kelihatan. Setan semua itu bandar, jadi tidak kelihatan. Yang beli-beli aja yang 75.000, yang ketangkap-ketangkap itu kan lucu. Tapi poinnya adalah ini ada. Coba Anda bayangkan itu. Bagaimana men-setup ini? Tapi saya mau bilang lagi, hal yang terjadi sekarang ini yang mesti kita petik sebagai orang yang berbangsa dan bernegara adalah mengenal eksistensi ketatanegaraan dari dua institusi ini. Sekali lagi saya bilang, apa jawaban Pak Kapolri, Pak Sigit yang hebat ini? Kalau ditanya sama Pak Panglima, Pak Sigit, Anda Pak Kapolri, Anda baca pasal 30 dan pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. 30 bicara mengenai TNI. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tugasnya mempertahankan wilayah dan integritas wilayah dan kedaulatan negara. Polisi berfungsi menjaga keamanan dengan tugas menjaga ketertiban, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum. Sama-sama institusi negara. Kenapa kami ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan dan Anda langsung? Apa bedanya kami dengan Anda dari segi tata negara? Apa bedanya? Apa jawabannya Pak Kapolri? Nah, karena itu Pak Pet, saya satu hari di satu tempat, saya bilang, Pak Kapolri, jangan tenggelam dengan isu sekarang. Saya senang Anda sudah punya sikap itu dan sikap Anda itu telah memungkinkan kasus ini disidik dengan yang kita sudah menghasilkan apa yang kita sudah dapat sekarang. Saya ingin Anda melangkah maju dengan melakukan tidak usah terlalu besar, hal-hal kecil tapi menjanjikan, dan itu membuat orang berpengharapan. Oh ya, kita masih memiliki harapan memperoleh dunia penegakan hukum yang elok. Itu yang saya mau dari Anda. Apa misalnya? Beliau ini lawyer puluhan tahun. Saya biasa juga jadi ahli. Siapa yang berani pastikan bahwa penyidik di kampung-kampung sana top semua? Kalau di jantungnya sendiri kayak begini, saya bilang dan kayak begini itu, kalau saja tidak ada orang ini dan orang lain, si Simanjuntak itu, siapa Samsudin Simanjuntak dan lain-lain, rasanya kita tidak begini. Karena semula kan laporan dari Ferdi itu yang dipakai sebagai dasar menerangkan soal ini kan. Iya. Begitu kan. Nah kalau itu terjadi, bayangkan bohongnya kayak apa. Orang bohong di institusi penegak hukum berbohong. Coba bayangkan, jadilah kasus pelecehan dan sudah tidak ada ini, game over. Untung, tapi poin bukan sih. Poinnya ada kebohongan di dalam institusi yang kita harapkan tidak sekedar menegakkan hukum. Ujung dari penegakan hukum memberikan rasa keadilan. Anda jangan salah, kalau orang bicara negara itu fondasi etik dari orang bernegara itu keadilan. Keadilan berakar pada mimpi-mimpi orang sebagai manusia yang beradab, tidak kurang dan tidak lebih. Dan itu bohong. Mari kita lihat. Ini kan lucu aja itu. Dan saya bilang waktu itu aneh ini. Kalau orang berbohong, tangkap. Kalau dia berbohong, enggak. Kan nggak bisa tuh. Masa bernegara begitu tuh? Nah, karena itu sekali lagi VR dan Pak Pet, saya rasa radio ini saya kira mesti satu hari nanti menjadi leading dalam bicara mengenai penataan institusi kepolisian dalam kerangka tata negara. Satu, yang kedua penataan apa yang saya bilang mentality aparatur kepolisian. Setidak-tidaknya Pak Pet, kalau saya dua segmen dua unit di kepolisian sana yang perlu ditata betul, dipastikan betul mentalnya top. Apa itu? Propam plus penyidik. Orang-orang ini mesti kita pastikan dia jujur dalam semua aspek, dalam seluruh nafasnya. Orang-orang ini. Karena propam polisinya polisi kan? Iya. Penyidik kan, dia lebih, kita nggak usah serangkan lah, dia udah tahu. Bayangkan. Iya, beliau lebih tahu lah, kita tidak bisa ini. Kalau kita tanya pengacara, oh ceritanya banyak. Gitu loh. Nah ini yang mesti kita beresin, supaya orang kaya tidak menggunakan hukum dan alat penegak hukum untuk melindungi dirinya, dan orang miskin tidak perlu takut pergi ke kepolisian karena dia berada dalam satu sistem dengan orang-orang yang top otaknya, top hatinya. Top hatinya karena dibangun, dinavigasi, dituntun, dikompasi oleh etika. Dia mengikatkan diri pada etik
Misalnya kalau pakai jam 10 periksa. Tersangka bilang, ya sudah tulis saja, jangan kau tambahin tambah kurang, kamu sih begini segala macam, nggak usah deh. Dan kalau katakanlah orang ini sudah kalau orang duit mau damai, kau fasilitasi damai gitu. Jangan tambah kurang. Kalau cerita penegak hukum, aduh, kan kita tahu nih, sudah semacam ada gium atau apapun di dunia kita ini kan, orang kehilangan kambing, pergi lapor ke sana, sengsara. Nah ini kan bukan ini pantulan dari bobroknya etik, bobroknya fondasi etika di dalam penegakan hukum. Hukum itu Anda boleh bikin sebaik apapun, di tangan orang yang bajingan, dia menjadi alat pukul yang paling rusak, yang paling berbahaya. Dia menjadi alat penindas yang paling berbahaya sekali. Kita mau bilang agar dengan mimpi keadilan kita itu terwujud kalau kita memiliki aparatur yang benar. Dengan begitu maka orang miskin tidak perlu takut bahwa dia tidak punya duit dan dia tidak bakal dapat keadilan, dan orang kaya tidak bisa senyam terus karena dia pasti dengan duitnya mendapatkan keadilan. Itu yang kita perlukan dari kebutuhan kita menata kepolisian, khususnya menata mental kepolisian ini. Gitu Fred, sekedar pembuka. Baik, terima kasih Pak Margarita. Kita lanjut, menarik sekali tadi, mungkin nanti kita perdalam pada wacana berikutnya soal posisi Polri. Ya. Bisa saja membuka ruang untuk berada di bawah kementerian. Yes. Saya kira kita lanjut dulu mendengarkan pandangan perspektifnya Pak Petrus Celestino. Silakan Pak Petrus. Ya, jadi kalau kita bicara tentang etika, terutama etika di kepolisian, saya memang melihat polisi ini sudah terlalu banyak diatur dalam pekerjaannya itu dengan berbagai macam aturan. Ya, mereka punya panduannya itu di KUHAP, dan di dalam KUHAP sendiri juga mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dan moral. Kemudian mereka juga diatur dengan apa yang disebut Tribrata, Catur Prasetya, dan segala macam ikrar itu. Lalu ada etika, ya, ada peraturan disiplin, dan terakhir mengenai kode etik ini, belum lama ini Kapolri merubah secara total, membatalkan peraturan etika yang dibuat tahun 2012. Itu kaitannya dengan peristiwa Brotoseno. Brotoseno ini sudah dijatuhi vonis karena korupsi, ya, menjalani pidana korupsi 5 tahun. Oh iya. Setelah selesai menjalani pidana 5 tahun, baru disidangkan kode etik, diaktifkan kembali. Nah, padahal kode etiknya itu sebetulnya dia harus diberhentikan dengan tidak hormat. Tetapi sidang kode etik malah dia diaktifkan dan diberi kepercayaan menjalani tugas sebagai penyidik di Tipikor lagi. Nah, reaksi masyarakat begitu besar, akhirnya peraturan kode etik ini diperbarui Kapolri, ya, menjadi peraturan kepolisian yang terbaru tahun 2022 ini, sehingga keluarlah ketentuan baru, ada PK. Nah, PK inilah yang digunakan oleh Kapolri untuk meninjau kembali putusan Majelis Kode Etik yang mengaktifkan kembali Brotoseno, dan Brotoseno dipecat akhirnya. Jadi dalam kasus Ferdy Sambo ini kita lihat sudah ada pergeseran. Sebelumnya biasanya pidananya jalan dulu sampai divonis, bahkan sampai menjalani masa pidananya selesai, baru etikanya diproses. Tetapi dalam kasus Ferdy Sambo kita lihat ada perubahan yang luar biasa. Disidangkan etiknya dulu, divonis, ya, diberikan putusan walaupun dia akan banding, tetapi ini proses yang mendahului proses peradilannya. Jadi ini hal baik yang kita harapkan supaya putusan etik itu bisa menjadi bahan rujukan buat hakim nanti untuk mempertimbangkan berat ringannya vonis terhadap Ferdy Sambo. Nah, dalam kaitan dengan ini ada satu hal yang masih mengganggu pikiran kita, yaitu misteri tentang motif. Ya, dalam banyak kasus motif itu biasanya selalu dipublikasikan bersamaan dengan peristiwa ini, apakah sudah masuk peristiwa pidana, unsur-unsurnya, siapa pelakunya dan motifnya. Tetapi dalam kasus Ferdy Sambo ini motifnya itu masih menjadi rahasia. Rahasia bagi penyidik, mungkin juga rahasia juga bagi pimpinan Polri, karena kemarin tadi malam dalam pemeriksaan Ibu PC itu tadi saya baca di CNN, dia bilang ya dia dilecehkan secara seksual. Nah itu dia. Ya,
Ya, cuman kita hanya tahunya ada pelecehan, tapi bagaimana pelecehan itu terjadi, terjadinya di mana, dan apakah berkali-kali atau baru sekali itu? Tapi saya mau bilang, biar kita relax saja. Iya. Saya bilang nih, Pak Pet dan Bapak ini yang bicara etika ini ya. Kalau saya begini nih, sudah deh berhenti. Kalau itu yang itu kira-kira, udah deh, jangan lagi bicara soal itu deh. Kalau saya, udah deh berhenti di situ deh, karena ini kan anaknya udah cewek, udah gede, gitu ya. Ada hal yang udah deh, jangan ngomong lagi deh. Sebab kalau nanti dia ngomongin terus, pertanyaan lawyer akan tanya kayak begini, di mana? Dan saya terusnya, babak belur nggak? Saya kira itu yang dilakukan Ferdy Sambo karena dia proses etiknya belum selesai. Dia sudah menyatakan dia minta maaf, dia mengakui semua, ya. Bahkan kemarin setelah hasil sidang etik diumumkan dijatuhi itu pun dia masih sempat membacakan tulisan tangannya, permintaan maaf, mengakui segala perbuatannya dan bertanggung jawab. Artinya soal motif dia tidak mau perdebatkan, bahkan itu mungkin biarlah nanti di persidangan. Bahkan saya pun, Pak, kalau saya Pak, sudah deh, close itu, jangan lagi deh, udah. Toh kan ini bicara mengenai berat ringannya pidana itu kan itu bukan satu-satunya faktor kan. Beliau ini lawyer puluhan tahun, bukan satu-satunya faktor. Tapi efek dari kalau itu kita diskusikan terus secara teknis hukum berabe. Di mana, kapan, bla bla. Kan kasihan. Sebetulnya ada satu catatan penting dari Pak Salesius tadi. Apa yang diputuskan oleh Komisi Etik itu harus menjadi bahan pertimbangan serius di peradilan. Karena kontradiksi tidak ada seperti yang tadi juga Pak Marga juga mengatakan bahwa di dalam peradilan pun etika tetap punya aspek penting. Jadi yang kita nilai dalam sidang komisi etik itu nggak bisa diganggu gugat dan mesti menjadi bahan pertimbangan. Nah, diskusi tentang motif itu dia bisa membuat itu bisa lebih ringan atau lebih tajam, lebih keras, lebih berat, hanya karena ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan sosiologis atau psikologis atau kultural barangkali. Tapi pertimbangan-pertimbangan itu mesti koheren dengan pertimbangan hukum. Ya itu kan nanti kalau di dalam hukum kan masuk semua kan dalam pertimbangan. Tidak ada pertimbangan lain kecuali mesti dipertimbangkan hukum gitu. Aspek-aspek itu dipertimbangkan. Dan sekali lagi bagi kami orang-orang hukum itu hanya menentukan menjadi faktor penentu. Orang ini perlu diberatkan, ini menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan. Itu aja, tidak kurang dan tidak lebih. Itu tidak menjadi alasan menghilangkan sifat melawan hukum atau sifat pidana dari perbuatan itu, sama sekali tidak. Perbuatan itu sama sekali tidak. Tetapi karena saya melihat ada aspek-aspek yang sensitif di situ, kalau saya jangan debatin itu. Sebab kalau keluar pikiran kritis, khas lawyer, khas penyidik, babak belur. Kalau itu dibuka, celaka 12. Kecuali persidangan tertutup. Gitu itu. Kalau saya begitu itu loh, kalau saya gitu. Nah sudah deh, udahlah. Faktanya ada perbuatan pidana dan perbuatan pidana dia akui sendiri didorong oleh motif bla 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 bla. Mengenai teknis lebih jauh, kalau saya jangan lagi diperdebatkan. Sekarang kan kita tahu sendiri, anak-anaknya itu juga udah berapa gitu, anak-anaknya. Gitu. Jadi ya sudahlah, kalau saya gitu. Dengan rasa etik saya, ketebalan etik saya merasa udah deh jangan diperdebatkan. Karena kalau diperdebatkan sebagai orang-orang hukum, tadi itu pasti muncul di mana, kapan, bla 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 bla. Waduh celaka 12. Ada anak-anak, ada keluarga, gitu segala macam gitu. Gitu deh kalau saya gitu. Jadi udah dia jadi diperdebatkan. Kalau saya gitu. Lanjutkan tadi. Ya, jadi kemudian ada hal menarik lainnya juga. Ini termasuk perkara yang cepat proses penyidikannya karena sudah dikirim ke kejaksaan. Nanti jaksa punya wewenang 14 hari ini untuk melihat apakah hasil penyidikannya ini sudah sempurna atau belum. Dan saya lihat karena kemarin baru Ibu istri Ferdy Sambo dimintai keterangannya, sehingga pasti pengiriman kemarin itu bakal dikembalikan lagi karena masih harus disesuaikan dengan. Nah, tetapi prinsipnya penyidik Polri ingin cepat. Karena bola panas ini juga kalau terlalu lama di Polri makin menimbulkan demoralisasi di kalangan ya semua polisi seluruh Indonesia dihujat sekarang ini. Ini juga bias dari persoalan etik di mana polisi masyarakat melihat polisi ini sudah tidak tahu diri.
Ya, selama ini kan kita sebagai praktisi hukum kita tahu kelakuannya. Orang bilang kita lapor seekor ayam hilang, kita bisa kehilangan kerbau 1 ekor, bahkan bisa lebih. Itu praktek-praktek konvensional, perilaku yang sangat menyakitkan hati masyarakat ya. Kita datang di gerbang polisi saja kita sudah mulai dipersulit. Ditanya bawa surat kuasa atau tidak, padahal kita memberi informasi ada peristiwa, ada kejahatan, ada tabrak lari di jalan. Tapi polisi tanya, kamu punya surat kuasa atau tidak? Dan itu terjadi di daerah-daerah. Nah, saya ingat Kapolda NTT di tahun 2008, ketika kita tangani sebuah kasus di daerah, saya bilang, Pak Kapolda, bagaimana polisi di daerah ini? Ada orang mati, ada banyak tanda-tanda penganiayaan, tetapi polisi bilang mati wajar dan dikubur. Ya. Sementara dan itu berbulan-bulan baru setelah masyarakat demo dan berteriak-teriak, baru digali lagi kuburannya, diautopsi, dan ternyata itu dibunuh. Bagaimana kerja polisi di sini? Dia bilang apa? Pak Petrus, yang nilai 5 ke bawah itu yang ditempatkan di kampung Anda ini. Yang bagus-bagus di Pulau Jawa sana ditaruh. Saya pun ditugaskan sebagai Kapolda di NTT, saya tersinggung. Saya punya masalah apa? Artinya dia menggambarkan ada kebijakan daerah provinsi tertentu itu tempat buangan pejabat-pejabat bermasalah, termasuk masalah etika yang sudah tidak bisa dibina lagi. Sebelum dipecat di NTT kan atau di Papua kan, itu bahasa di kalangan penegak hukum. Ya, sebelum dipecat di NTT kan atau di Papua kan atau di Maluku kan dulu. Nah, 3 daerah ini selalu menjadi tong sampah besar untuk membuang pejabat bermasalah. Nah, ini juga menjadi tugas kita untuk menuntut pemerintah supaya menempatkan orang-orang terbaik lah. Kalau tidak, kita ini tidak akan selesai dengan urusan soal etik ini. Terlalu banyak aturan yang mengikat mereka. Mereka sudah dijamin dengan fasilitas yang luar biasa, tetapi kelakuan mereka tidak berubah, malah makin bajingan. Nah, ini yang menjadi problem kita sekarang. Saya kira begitu. Informasi sampai dengan dini hari tadi, dari informasi dari kuasa hukumnya Putri, Ferdi Sambo itu kurang lebih 8 pertanyaan. 80 pertanyaan. 80 pertanyaan. Dari informasi itu sepertinya belum selesai. Ya, memang karena selesai. dengan pertimbangan kondisi kesehatan maka malah ini juga. Artinya ini masih panjang nih. Masih panjang. Nah, mungkin Pak Petrus bisa. Jadi masih panjang ini karena selain Ibu Ferdi Sambo ini akan menjadi saksi dalam perkara yang lain, bisa juga dalam perkara Ferdi Sambo. Kecuali lakinya yang tidak bisa jadi. Tidak bisa jadi ya. Tapi permintaan keterangannya kan pasti digali. Tetapi Ibu Ferdi Sambo pun menjadi tersangka. Sehingga ini juga akan menjadi pekerjaan berat buat penyidik karena dia harus cross check lagi keterangan dari pelaku yang lain, kesesuaian antar saksi untuk mendapatkan kesesuaian itu. Karena itu akan menjadi bukti petunjuk. Tapi Pak Pet, ini kita ini sebagai orang hukum ini, saya rasa kita mesti berpikir untuk mempertimbangkan lamanya pemeriksaan itu. Betul. Apakah Anda bisa bayangkan 8 jam itu biar orang normal juga kalau kita begini berpikir 8 jam keras itu kayak apa itu gitu. Jadi dia tidak lagi bebas memberikan keterangan secara psikologis barangkali gitu ya. Saya kira kita mesti mulai mempertimbangkan bukan soal ibu ini aja gitu ya dalam semua kasus. Harus dirubah itu. Harus diubah itu nggak bisa. Normal saja deh manusia 8 jam Anda disuruh berpikir konstan dalam situasi yang beda dong, 8 jam yang di lapangan sana dan 8 jam berhadapan dengan kasus itu kan beda gitu. Padahal itu kan di dalam KUHP itu kan dinyatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan dengan secara menjalankan penyelidikan dan penyidikan dengan hukum yang bertanggung jawab. Pengertian bertanggung jawab itu termasuk juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan segala macam. Soal kelayakan, kepatutan dan etika dan segala macam itu harus Anda bisa bayangkan itu. Dulu Kejaksaan Agung pernah melarang penyidiknya memeriksa orang sampai berjam-jam. Jam kerja selesai stop. Karena itu menyangkut dia ini kan manusia. Kalau diperiksa dari pagi sampai 24 jam, dia ngarang juga. Dia ngarang. Akhirnya yang dia tidak buat dia akui. Dan itu memang skenario dari penyidik biasanya begitu. Biar dapat itu dapat. Nanti di sana. Nah, ini celaka nih Fred. Bagi kita orang-orang hukum itu celaka. Nanti sampai di pengadilan, ini orang dia mau cabut keterangan, Anda memberikan keterangan palsu. Celaka pula, peradilan itu menjadi tidak fair.
Tidak fair. Begitu jadi saya rasa kita mesti bicara itu gitu. Betul. Ya itu loh, Fred. Nah, ini berkaitan dengan teknis ya. Kalau tidak salah, satu pertanyaan di awal selain identitas, nama, tanggal lahir dan lain sebagainya, yang ditanya itu apakah Anda sehat jasmani? Iya. Dengan kondisi itu mungkin Pak. Iya, betul. Gini, kalau ini kita ngomong di perguruan tinggi atau di bidang penelitian, itu kalau kita mau melakukan penelitian itu perlu ada apa yang disebut dengan etika clearance. Nah, etika clearance itu akan memeriksa apakah subjek yang akan diwawancara ini anak-anak, orang dewasa atau sudah tua. Dan perlakuan para peneliti terhadap subjek penelitian itu harus memperhatikan aspek ini. Nah, saya kira seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Margarito itu menurut saya perlu ada pemikiran lebih serius dalam hal ini. Dalam hal peradilan, dalam hal pemeriksaan, itu betul mesti ada langkah yang disebut dengan etika clearance. Artinya apa? Ketika mengajukan pertanyaan itu, pertanyaan ini sudah harus diperiksa oleh mereka yang akan memberikan, yang memberikan pertanyaan ini pantas diberikan. Memang ini ada masalah nanti di bidang bagian pengacara, karena ini setiap pengacara misalnya atau itu mempunyai strategi untuk menggali. Tetapi mereka yang ada yang bahkan dalam bidang penelitian itu ngerti betul bahwa penelitian ini sebagai sebuah strategi untuk menginstrumentalisasikan subjek penelitian. Begitu juga sama menurut saya kalau kita menghargai mereka-mereka yang ingin memberikan kesaksian dengan baik, orang ini harus pertanyaan-pertanyaan itu harus lulus, harus bisa diterima atau bisa pernah dicek oleh orang lain. Nah, apakah itu mungkin? Menurut saya ini pekerjaan besar dari bidang hukum menurut saya. Nah, kalau di hukum kan orang bertanya itu mengklasifikasi peristiwa gitu kan, tidak lain dari itu gitu. Di penyidikan itu mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan itu dimaksudkan untuk membuat peristiwa itu menjadi terang, untuk menemukan siapa yang berlaku, bagaimana perlakuannya, jam berapa, bla bla bla, itu aja gitu. Nah yang mau kita bilang adalah ya kalau orang itu ngomong A tulis A, jangan kau tulis B, gitu loh. Nah, Anda juga jangan mendapatkan keterangan itu dengan cara memaksa. Itu tadi pertanyaanmu itu. Begitu itu. Orang itu harus memberikan jawaban dalam keadaan dia joy. Dia tidak terpaksa, dia tidak tekan dan segala macam. Untuk mengukur, untuk memastikan level objektif dan level kebenaran dari keterangan yang diberikan itu. Itulah pertanyaan tadi itu. Esensi dari pertanyaan itu adalah dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang objektif. Orang itu memberikan keterangan tidak dalam tekanan. Anda sehat ya sehat. Kalau orang tidak sehat, jangan kau kasih, jangan periksa. Nah, di situ kan ini kan kenapa pikiran seperti itu muncul kan itu pertimbangan etik. Sama dengan dulu tahun 1679 Habeas Corpus Act di Inggris gitu ya. Kenapa Habeas Corpus Act itu diberikan? Karena raja suka-suka tangkap orang dulu kasih tinggal sampai mampus. Sebaru diperiksa, makanya dibikin Habeas Corpus Act. Begitu Anda tangkap, Anda harus periksa segera. Orang itu segera mendapatkan kepastian tentang keadilan. Dia dituduh apa dan segala macam. Itu Habeas Corpus 1679. Nah, 1628 itu Petition of Right. Orang semua punya hak. Itu Edward Coke bikin 1629. Jadi ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan etik atau etik clearance itu tadi yang diambil dan dijadikan hukum positif. Kalkulasi itu yang dibawa ke dalam hukum positif. Misalnya di Inggris itu 1629 di Petition of Right. Bla 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 dan segala macam. Gitu jadi. Nah, kalau saya rasa dari kasus ini kita mesti ambil hikmah, kayak periksa ini ibu-ibu suka atau tidak suka. Oke, Anda boleh dia pelaku, oke gitu. Tapi Anda jangan salah, dendam, marah tidak boleh menjadi motivasi dasar menghukum orang atau memeriksa orang. Nggak boleh. Nggak ada, apalagi dia dijamin bahwa ini orang belum bersalah. Apapun ceritanya, jangan-jangan kita belum tahu loh. Begitu. Tapi apapun itu, Anda mesti pastikan bahwa orang itu diperlakukan sebaik-baiknya. Betapapun dia pembunuh. Anda tidak boleh tidak. Karena ya
Kalau dia berubah besok baik, mau apa gitu? Kita mesti tidak boleh dendam. Waduh, kalau boleh, itu sebabnya kita mesti apa? Mesti kita bilang gitu ya. Betapa hebat orang-orang pemikir-pemikir dulu gitu ya. Hukumnya sudah objektif supaya tidak ada kalkulasi agama, kalkulasi etnik, kalkulasi asal usul, kalkulasi aliran politik dalam berhukum. Sebab kalau tidak, berbeda haluan politik, mati kau. Saya yang berkuasa berbeda haluan politik dan beliau saya berkuasa, saya gila saja. Nanti ntar dia berkuasa, dia gila lagi. Rusak kan itu. Jadi berarti kepolisian harus menjamin baik Ferdy Sambo, istrinya dan tersangka-tersangka lainnya itu harus dalam keadaan leluasa, tenang, bahkan kalau perlu santai. Ya santai. Ketika dia diperiksa, termasuk jamnya pun mengikuti jam kerja. Bekerja gitu. Tidak boleh melampaui jam itu karena pembatasan jam kerja di dalam semua. Suka atau tidak suka ya, Fred ya. Persoalan HAM. Suka atau tidak suka. Ya. Tidak boleh kita tidak boleh. Wah, udah berbahaya. Kalau kita berhukum menggunakan rasa spektrum kuat di tengah masyarakat sebagai basis untuk mengenforce hukum, ada bahayanya. Ada bahayanya. Hitler jangan salah tuh. Hitler itu dia pakai dia eksploitasi, padahal pikiran masyarakat dia bentuk sendiri. Bahwa dia pakai itu dia pukul lawan-lawan, berbahaya. Pokoknya bagi saya, Fed, jangan pakai dendam, jangan pakai kebencian sebagai motif dasar dalam berhukum. Berbahaya itu. Betapapun Anda berbeda pendapat dengan dia, betapapun Anda tidak suka pada orang itu, Anda berikan keadilan pada dia. Termasuk ya dalam soal ini ya persis seperti Ibu PC ini gitu ya. Anda perlakukan baik-baik, semua diperlakukan baik. Begitu itu kalau saya gitu loh baik, teman RKN dimanapun berada, kita masih dalam diskusi kali ini tentang Govadis, penanganan proses hukum Ferdy Sambo pasca keputusan etik yang dijatuhkan keputusan pemecatan tidak dengan hormat kepada ex Kadif Propam Polri. Dan kita masih bersama pembicara kita, Pak Mikael Dua, Pak Margarito Kamis, dan Pak Petrus Celestinus. Di bagian akhir ini kita tadi sudah mendengarkan paparan dari perspektif etika, hukum, juga praktisi Pak Petrus dan lain sebagainya. Cukup banyak hal tadi yang akan digali. Khusus saya menggarisbawahi tentang wacana menganalogikan TNI di bawah institusi kementerian, di bawah Kementerian Pertahanan misalnya, lalu kemudian Polri nanti apakah di bawah Kemendagri atau Kemenpan RB dan lain sebagainya. Itu menarik menjadi tema tersendiri untuk kedepannya, tetapi ini pintu masuk untuk melihat posisi Polri untuk lebih reformis dan juga akan dicintai sebagai suatu aspek penegak hukum. Nah, mungkin di bagian terakhir ini saya memulai dari Pak Petrus ya, atau Pak Margarita. Enggak, Pak, beliau dah. Oh iya. Atau Pak Petrus terserah. Beliau dah. Mungkin sekitar pointers kalian mungkin closing statement ya Pak. Ya, kalau kita baca kode etik sekalipun dari kepolisian itu masih ada suasana militeristis. Ya. Nah, padahal tugas kepolisian itu tidak dalam rangka itu lagi. Tugas sipil. Nah, jadi yang diubah menurut saya, kalau kita mau mengembangkan kepolisian supaya menjadi lebih profesional, dia itu yang harus diubah itu bukan hanya sekadar ini kita harus membangun organisasinya dengan baik, tidak. Paradigmanya sendiri yang harus diubah. Dan paradigma yang sedikit militeristis ini harus karena le pli de corps itu sangat kuat di kepolisian. Dan menurut saya itu mesti dihilangkan. Bahwa ada salah satu asisten yang membantu menembak siapa kemarin itu? Baradae. Itu berarti itu karena ada tidak bisa melawan atasan. Ya. Meskipun dalam apa namanya kode etiknya itu jelas-jelas mengatakan bahwa kita bisa bertindak lebih, jangan kalau kita merasa bahwa ini benar atau salah. Ya, bisa menolak perintah kalau itu salah. Nah, tetapi le pli de corps nggak bisa dihilangkan. Ya. Jadi menurut saya
yang paling penting, agenda paling penting dalam mengembangkan organisasi kepolisian itu adalah melenyapkan, membangun paradigma baru yang sedikit lebih modernistik dan betul-betul memfokus pada pelayanan kepada masyarakat, dan itu berarti dia mesti berada atau di Kementerian RB atau di dalam negeri, seperti juga di banyak negara di luar negeri. Tapi jangan pernah berpikir bahwa dia sama dengan tentara. Itu menurut saya prinsip dasarnya seperti itu. Karena kalau tidak, sayang bahwa kalau polisi itu mengayomi masyarakat, tapi pendekatannya masih militeris. Ya. Baik, terima kasih Pak Mikael. Ya, harus ada yang ditakuti. Saya lihat setelah reformasi ini, khususnya di Polri, tidak ada yang ditakuti. Apalagi mereka ada dalam satu suasana yang sama, yaitu suasana korup. Dari atas ke bawah itu suasananya sama. Di bawah buat salah, kita lapor ke atas, ya penindakannya tidak ada, ya buktinya kelakuannya tidak berubah. Itu berarti tidak ada yang ditakuti. Berbeda dengan ketika polisi menjadi bagian dari ABRI pada waktu Orde Baru. Pengalaman saya dulu, ketika polisi mulai balik gertak kita bilang, saya akan ke Guntur atau saya akan ke Skogar. Di situ lunak. Oh, begitu. Artinya ada yang ditakuti. Pada waktu Orde Baru ketika TNI dan Polri masih menjadi satu, itu yang namanya dan Puspom, Skogar, ya kayak Propam ini kan ada di TNI, itu ditakuti betul. Ditakuti betul. Jadi kalau mereka gertak kita balik, saya lapor ke sana, berubah. Ditakuti dan pelayanannya normal. Tetapi setelah dia terpisah dari TNI, karena sudah tidak ada yang ditakuti, apalagi kode etik semacam ini kan pelanggaran tiap hari terjadi terus menerus. Nah, untung dari kasus Sambo ini, lepas dari Sambo ini melakukan suatu kejahatan yang ancamannya berat, tetapi ada hikmahnya. Dari kasus Sambo ini kita lihat polisi ini mulai berbenah. Tetapi pembenahan ini pun jangan hangat tai ayam, ya. Termasuk juga pembenahan bagaimana dengan memeriksa orang itu jangan 24 jam. Kalau memeriksa mulai dari jam 8, jam 4 stop. Sama dengan orang bekerja, jam kerja. Karena pemeriksaan berjam-jam itu juga akan menimbulkan berbagai macam pelanggaran. Ya. Karena kadang-kadang ini diskenariokan, ya. Pak, tolong kalau bisa sampai besok pagi dia diperiksa. Bisa dibeli, bisa dipesan. Dalam praktek itu pemeriksaan berjam-jam ini bisa kita beli, bisa kita order. Karena kadang-kadang orang juga daripada diperiksa terus, ya udah. Kalau dia nggak mau berdamai, terkesan dramatisir itu kalau oh iya, akhirnya kita diperhadapkan dengan berdamai sama polisinya atau berdamai sama lawan kita. Nah, itu praktek-praktek yang terjadi. Jadi momentum kasus Sambo ini harus hal-hal positif, ya harapan-harapan publik supaya ada perbaikan. Mereka juga harus taat kepada persoalan etika. Ini harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak percuma, kita buang waktu, kita berbui-bui di berbagai tempat, di sana jalan terus. Sekira begitu. Baik, Pak. Oh iya ya. Saya rasa pengadilan tidak punya pilihan lain kecuali memutus berdasarkan apa yang disajikan oleh jaksa di dalam persidangan dan fakta-fakta yang akan ditemukan dalam pengadilan. Tidak mungkin dia bergerak di luar itu. Fedi sendiri sudah ngaku kok. Jadi dari segi teknis peradilan saya rasa sudah clear dan on the track. Nah, satu. Yang kedua, saya rasa kita mesti memberikan apresiasi ini. Saya suka atau tidak suka, saya semula meragukan kesungguhan polisi dan menangani kasus ini gitu ya. Dan saya waktu itu dari satu kesempatan saya mengatakan, Pak Kapolri, Anda sebaiknya kalau masih lama menemukan tersangka, sebaiknya Anda pergi kepada Presiden dan Anda bilang, Pak Presiden, saya tidak sanggup dan saya hands up, saya mundur gitu ya. Saya bilang gitu kan. Ternyata tidak gitu ya. Karena itu saya memberikan kredit kepada beliau. Suka atau tidak suka, menurut saya keberhasilan ini tidak terlepas dari ketegasan dan kesungguhan beliau memandu mereka begitu ya. Jadi kita mesti berikan apresiasi itu. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin dia berikan kepastian kepada kita, pada bangsa ini, 36 orang yang dari 97 orang itu juga diproses secara pidana.
Tidak hanya secara etik. Nah, karena basis pelanggarannya sama. Basis pelanggarannya perbuatannya itu cuma satu untuk pelanggaran terhadap code of conduct dari organisasi, yang satu hukum pidana, begitu saja gitu. Itu sebabnya soal sidang etik ini, saya dalam satu kesempatan beberapa hari sebelum itu saya bilang, Pak Kapolri segera sidangkan etiknya, karena ini etik dan pidana dua hal yang berbeda. Jadi segera. Ini dua hal yang berbeda dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Dia etik itu hanya menyatakan ini perbuatan tercela atau tidak, lalu diikuti dengan sanksi administratif dengan gradasinya sekian-sekian. Pidana lain lagi. Begitu ya. Jadi segerakan untuk memastikan bahwa Anda kredit orang itu semakin hari semakin itulah cara Anda meraih kredit orang dan memperbesar kredit orang terhadap Anda gitu. Yang terakhir saya rasa Pak mesti dipertimbangkan betul, jangan periksa orang terlalu larut, berlama-lama. Daripada capek, sudah kasih ngomong aja nanti di sana, baru di pengadilan baru kita cabut. Padahal begitu mau cabut di pengadilan, kalau saksi, kau punya keterangan begini kan? Ya. Jadi mau kalau kau keluar dari sini, bisa-bisa kita kena dengan memberikan keterangan palsu. Mampus nggak coba? Padahal keterangan yang ada di berita acara itu didapat dengan cara yang dalam takaran manusia normal tidak masuk di akal. Nah, tidak fair peradilan itu kan. Nah, yang terakhir Pak Freddy, saya mau bilang bahwa mari kita tidak boleh terlalu larut pada ini. Mari kita mengenal apa yang tadi beliau bilang dengan hikmah. Kita tata ini, tata organisasinya, tata etiknya. Saya rasa apa yang beliau baru bilang tadi dengan dulu disatukan masih bersatu dengan TNI itu. Kalau ada di sana begini-begini, kita pergi ke sini dan semua beres. Saya rasa itu memberikan memberikan ilham pada saya untuk rasanya Pak Pet, Komponas itu kalau tidak kita bubar, kita bikin dia terpisah dari polisi yang dengan kewenangan yang luar biasa besar. Kira-kira begitu gitu ya. Dengan orang-orang yang kredibel yang ada di dalam sana gitu. Jangan seperti sekarang. Saya pernah punya gagasan itu tapi berikan Komnas HAM. Atau kalau tidak kita bubar saja itu KY, karena kita bubar itu KY, kita bikin jadi institusi badan pengawas penegak hukum gitu ya. Dia awasi hakim, awasi jaksa, awasi polisi, bukan cuma semua gitu. Kita kasih kewenangan yang besar, disatukan aja di situ, tidak usah. Kalau gitu itulah kira-kira. Saya kira itu kita mesti pikirkan secara serius untuk kita memperoleh kepastian bahwa kita ini melangkah maju dalam pikiran yang dengan harapan yang masuk akal untuk berkeadilan, berbangsa dan bernegara yang baik. Itu yang perlu kita bikin gitu. Karena kalau hukum ini tidak beres, aparatur tidak beres, kaum tidak peduli, siapapun bisa rugi karena itu. Tidak ada cerita. Karena sudah korup, sudah buruk, itu sudah susah kita. Jadi mari kita pastikan itu, sebagai bangsa kita pastikan itu. Saya rasa kita mesti yakinkan Pak Kapolri, saya ingin Pak Kapolri ini dicatat sebagai Hugeng kedua. Begitu ya. Kalau orang bercerita polisi itu orang cuma ingat ada Hugeng. Nah, satu hari nanti dalam sejarah hukum kita, sejarah politik kita, sejarah etik kita, sejarah pendidikan etik kita mengenal seorang polisi lagi yang namanya Sigit Sulistyo karena dia begini gitu. Dia memimpin penegakan etik, dia memimpin transformasi etik, dia memimpin ini dan itu, dan kita kenang dia dalam sejarah hukum sebagai orang yang menjadi pemandu, kreator, bla 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 dan soal itu. Saya kira-kira begini, Pak Sigit, Anda ini mau dicatat sebagai apa deh? Kalau saya ingin Anda dicatat sebagai seorang transformator etik, seorang transformator polisi dan semua pemandu dan segala macam. Saya ingin itu karena duit tidak akan dibicarakan orang, Pak Pet. Jadi bicarakan Peter itu apa? Dia bagus, orang itu dia bagus, dia bilang begitu, dia bagus. Kan itu yang dibicarakan. Kita ini kan begitu kan, kakek-kakek kita dulu di kampung-kampung kan, kamu nanti jadi orang kayak begini. Pak Kapolri, saran saya tempuhlah jalan itu, karena itu jalan sangat indah. Jalan itu dikenang orang sepanjang jalan itu jalan abadi. Ada jadi tanah tulen sudah bersatu dengan tanah, orang masih membicarakan ada dalam nuansa dan spektrum yang baik. Tidakkah itu sesuatu yang baik? Saya rasa titilah jalan itu, Pak Kapolri. Tapi bagus loh gagasan Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas dilebur jadi satu dan dia menjadi kuat, bahkan independen supaya bisa efektif mengawasi. Karena selama ini mereka ngawasi tubuhnya sendiri itu tidak jalan. Di Komisi Yudisial banyak hakim. Di Kompolnas kebanyakan juga dari pensiunan polisi. Di Komisi Kejaksaan juga begitu. Jadi itu hanya pajangan aja itu lembaga-lembaga itu. Tidak efektif.
Baik rekan RKN dimanapun berada, kita di penghujung acara dengan tema bahwa Majelis Proses Peradilan Verdi Sambo pasca Komite Etik menjatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Bersama kita Pak Petrus Celestinus selaku Koordinator Perekat Nusantara, Pak Dr. Margarito Kamil, pakar hukum tata negara, dan Dr. Mikael Dua dari Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Dan bagi pemirsa pendengar di seluruh tanah air, ikuti terus diskusi menarik, diskusi eksklusif. Kita mencermati tadi paparan dari para pakar. Kita akan berlanjut pada diskusi pekan depan di RKN Media. Nah, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.